Ibu tadi berkaitan dengan informasi ya dari Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar program restrukturisasi kredit COVID-19 ini dilanjutkan hingga tahun depan 2025. Mungkin bisa digambarkan urgensinya sendiri seperti apa dan tanggapan dari pihak perbankan juga bagaimana? Jadi sebenarnya dalam waktu kurun 3 tahun itu kita dapat yang namanya restrukturisasi bagi yang punya masalah. Jadi sebenarnya tidak semua yang dikenakan atau diperbolehkan untuk restrukturisasi. Nah, memang sudah berakhir di waktu 3 tahun yaitu 2024 bulan Maret. Nah, apakah memang ini perlu dilanjutkan? Memang perlu dikaji kembali karena kalau kita melihat dari sisi perbankan sebenarnya itu biarkanlah sebenarnya restrukturisasi itu dilakukan oleh bank masing-masing karena bank masing-masing itu yang lebih tahu mana yang perlu direstru dan yang tidak, karena bisa jadi kalau ini menjadi kebijakan nasional itu akan terjadi moral hazard di mana semua itu merasa berhak untuk mendapatkan restru ya. Nah, padahal kriteria restru itu sendiri adalah ketika memang dia punya masalah jangka pendek tapi sebenarnya ke depan mereka punya prospek. Nah, bahayanya adalah ketika semua minta restru adalah dimanfaatkan oleh yang memang usahanya sudah mati dan tidak bisa ke depannya untuk membayar kembali gitu. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, yang kedua sebenarnya yang diperlukan adalah biarkanlah di OJK sendiri membolehkan bank itu memberikan restru sesuai dengan masing-masing kebutuhan, itu yang diperlukan ya. Nah, yang kedua yang diperlukan lagi adalah yang setelah selesai restru, kebanyakan kan sekitar 800 triliun ya. Nah, ketika mereka sudah selesai restru, mereka tuh mau pindah bank tuh susah. Gitu loh, misalnya mereka mau cari bunga yang lebih rendah. Kenapa? Karena dianggap yang pernah restru itu pernah punya masalah gitu. Nah, artinya apa? Tanda red flag itu harus dihilangkan. Jadi artinya mereka itu sudah dianggap normal kembali sehingga ketika dia harus mencari kredit kemana bank pun harusnya sudah aman gitu. Nah, jadi sekarang banyak bank yang tidak mau nerima UKM ataupun perusahaan lain yang sudah pernah dapat restru untuk pindah gitu loh. Nah, akibatnya ini yang kasihan sebenarnya gitu. Jadi menurut saya mungkin perlu dilihat persoalannya bukan perpanjangan restru gitu loh, tapi adalah yang mantan restru itu dianggap harusnya sudah normal kembali sehingga dia bisa lebih leluasa kemana. Jangan sampai misalnya pengawas di OJK mengatakan loh kok Anda terima bekas restru kenapa gitu. Nah, karena apa? Karena tidak dinormalisasikan gitu yang sudah pernah restru gitu. Jadi menurut saya adalah urgensinya kalau secara nasional enggak, tapi bahwa setiap bank oleh OJK diperbolehkan untuk memberikan restru itu menurut saya adalah hal yang baik gitu ya. Kebijakan dari masing-masing. Betul. Nah, yang keempat yang juga perlu adalah pada saat itu restru yang diberikan itu kepada bank atau bank dibolehkan itu tidak dianggap sebagai harus menambah CKPN gitu loh. Nah, mungkin ini boleh dilakukan. Jadi bank-bank yang mengajukan kepada OJK mana saja yang memang ini punya masalah dan diberikan restrukturisasi itu dibolehkan untuk dibebaskan CKPN. Nah, kalau enggak ya bank-bank tetap akan mencadangkan kan. Nah, buat bank tuh nggak mau untuk mencadangkan karena itu berarti kan mengurangi profit mereka gitu. Nah, jadi mungkin urgensinya berbeda dengan secara nasional tapi biarkan bank masing-masing itu sih sebenarnya yang kita harapkan. Tapi mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh Bu Afi tadi ya berkaitan dengan evaluasinya ya. Tadi kan kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Bu Afi ini adalah evaluasi ya selama program ini berlangsung begitu. Tadi ada poin berkaitan dengan moral hazard, kemudian juga ada poin berkaitan dengan seperti apa artinya keberlangsungan UMKM ini terhadap akses terhadap produk-produk perbankan, tadi kredit perbankan begitu ya di tengah fase setelah restru begitu. Nah, evaluasi ataupun juga concern penting tadi selain yang disampaikan oleh Bu Afi apalagi? Ya, jadi begini kalau ngelihat dari seluruh sektor sebenarnya hampir semua sektor itu sudah mengalami peningkatan. Memang sektor yang agak mengalami penurunan itu justru yang menyerap tenaga kerja, yaitu sektor pertanian ya. Kemudian kehutanan dan juga sektor yang berkaitan dengan manufaktur gitu. Kenapa? Karena ini yang sebenarnya menyerap tenaga kerja, ini yang punya problem. Nah, ini mungkin yang perlu dikonsentrasikan gitu ya. Kalau mau bikin kebijakan ya mungkin kebijakan yang khusus pada sektor-sektor yang bermasalah. Jadi tidak dibiarkan kepada semua sektor gitu loh. Oke, contoh sektornya seperti apa? Tadi pertanian misalnya. Sekarang tekstil kan, tekstil lagi banyak PHK ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sektor yang menyerap tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu cuma 3 Mbak yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu. Satu pertanian, yang kedua manufaktur, yang ketiga adalah sektor pertanian manufaktur, kemudian kehutanan dan pertambangan. Nah, ini yang paling banyak menyerap. Nah, justru yang problem ini 2, manufaktur dan pertanian. Pertanian itu juga sekarang sedang mengalami problema juga kan, gagal panen, terus kemudian juga karena global warming juga agak terlambat sehingga itu punya problem. Jadi mereka mungkin juga punya masalah dengan kredit ya. Kemudian kalau manufaktur itu adalah keterkaitan dengan sekarang demand turun, kemudian mereka banyak PHK, mungkin juga
perlu bantuan dari arti mungkin restru atau juga bantuan dari sisi yang lain, bukan hanya restru aja loh, tapi juga mungkin insentif fiskal dan lain-lain. Nah, jadi mungkin semua pihak mungkin concernnya ke situ, tidak hanya pada manufaktur, tidak hanya pada restrunya saja gitu ya. Itu hal lain yang menurut saya perlu dilihat adalah semua sektor udah naik, itu yang belum naik gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi karena tadi demand-nya turun kan gitu ya, itu kan berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi. Mungkin yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana concern kepada masyarakat supaya punya peningkatan pendapatan ya. Apakah BLT-nya ditambah, karena sekarang yang menjadi masalah tuh bukan justru orang miskin, tapi justru kelas menengah bawah yang mereka tiba-tiba PHK. Dia nggak dapat BLT kan, sehingga dia juga punya problem dengan pangan pokok aja dia udah problem gitu. Nah, mungkin itu juga perlu sehingga mereka bisa tetap menjadi pendapatan yang tetap. Lalu ada lagi yang menarik juga adalah insentif fiskal. Jadi kalau tahun lalu itu ada insentif bagi pembeli mobil dan rumah kan, sehingga itu menciptakan buat sektor real estate itu menjadi meningkat. Nah, mungkin ini juga pilih-pilih lagi mana kira-kira sektor-sektor yang menurut saya bisa diberikan insentif dari sisi demand side, bukan supply side. Karena seringkali kita ngasihnya tuh ke supply-nya. Padahal kalau demand-nya bagus, supply kan otomatis akan jalan. Gitu. Oke, tadi concern-nya adalah seperti apa insentif fiskal ini dalam rangka untuk meningkatkan demand-nya begitu ya. Nah, tapi kemudian kita tarik lagi Bu, tadi dari sisi perbankan begitu ya. Ketika kita melihat resiko-resiko yang dihadapi oleh perbankan dari sisi kinerja ya, jika restru ini juga diperpanjang begitu ya, seperti apa? Oke, kalau kita melihat sebenarnya kinerja bank itu sekarang tumbuh kredit masih 13%, berarti kan double digit ya. Artinya sebenarnya banyak sektor-sektor yang masih juga membutuhkan kredit. Itu so far bagus dong, sudah double digit. Dan dana perbankan sekarang sudah tumbuh 8%, sudah bagus juga dari tadinya hanya 6 gitu. Memang harus diakui kontribusinya itu masih pada level menengah atas, yang kontribusinya cukup besar dari sisi konsumsi maupun dari sisi dana pihak ketiga gitu. Nah, apa konsekuensinya ya? Memang kalau konsekuensi restrukturisasi itu sendiri yang ditakutkan perbankan adalah orang merasa semuanya dibolehkan untuk restru. Sehingga nanti akhirnya ada moral hazard tadi yang saya katakan. Orang yang harusnya tidak perlu direstru, dia minta restru gitu ya. Nah, kalau bank menolak, nanti urusannya sama pemerintah gitu loh. Pemerintah bolehin, kenapa bank menolak gitu. Jadi kadang-kadang itu terjadi ketidaksinkronan antara sebenarnya bank sebagai unsur perusahaan yang menilai bahwa itu tidak layak untuk restru gitu. Nah itu jadi ibaratnya akan banyak yang minta restru dan akhirnya mereka akan mangkir bayar gitu. Itu berat buat perbankan. Satu dari sisi revenue dia akan turun ya kan. Yang kedua pasti dia harus menambah pencadangan. Karena otomatis dengan adanya restru itu mereka harus meningkatkan pencadangan. Nah kecuali pemerintah tadi membebaskan pencadangan dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurut saya sih itu bagus, tapi jangan semua. Kalau semua kan berarti pemerintah juga memberikan terlalu berat ya untuk memberikan jaminan gitu. Padahal kalau kita lihat bisa jadi nanti usaha yang sebenarnya emang udah nggak layak nanti minta restru dong gitu. Jadi biarkan kepada bank masing-masing.